semuanya, perkenalkan nama saya Karya Wijaya Kusumayasa dengan NIM 2005541065. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya membuat form aplikasi dan terkoneksi ke database MySQL. Di sini saya menggunakan software Visual Studio 2022. Pertama-tama itu kita tambahkan dulu konektor yang sudah kita download dan kita install. Caranya itu kita klik bagian view, kemudian kita klik Solution Explorer. Nah, di sini pada nama form itu kita klik kanan, lalu pilih yang add ini, kemudian reference. Lalu di sini kita bisa ketik MySQL. Nah, kita klik My, ini sudah ada. Lalu kita cek ini pada MySQL data, lalu kita klik OK. Kemudian kita tambahkan button, lalu kita ganti teksnya, kita ganti menjadi check connection. Kita juga ganti fontnya dan size-nya. Nah, kemudian kita mulai untuk codingannya. Kita bisa double klik pada button ini. Nah, pertama-tama itu kita import dulu MySQL connection. Ini untuk memasukkan MySQL data yang sudah kita add reference konektornya. Kemudian kita deklarasikan MySQL connection client-nya. Jadi di sini saya menggunakan variabel ini untuk terhubung ke database. MySQL connection ini merupakan kelas yang ada pada library MySQL data. Kemudian pada button 1 atau ini, di sini saya mendeklarasikan con dengan con dengan new my. Kemudian ini untuk mengecek database yang kita buat sebelumnya. Kemudian sekarang saya akan menyiapkan string untuk terhubung atau terkoneksi ke database MySQL. Jadi di sini kita ketik nama variabelnya itu con.connection string sama dengan petik 2. Nah, di sini kita server sama dengan, nah caranya itu kita ke MySQL Workbench ini, lalu kita
klik database-nya yang ingin kita koneksikan, kemudian ini klik bagian database, lalu connect to database. Nah, di sini ada IP 127.0.0.1 yang merupakan localhost. Jadi ini kita bisa ketik localhost, kemudian kita kasih tanda semikolon atau titik koma, lalu user ID. Nah, ini user ID ini adalah yang bagian username, yang mana username-nya adalah root. Lalu ini kita langsung dengan root, lalu kita semikolon lagi, kemudian passwordnya. Password di sini yang mana saat kita install MySQL itu kita sudah membuat password. Nah, pada kasus ini password saya adalah Nyomen 2020. Lalu tanda semikolon, kemudian nama database yang ingin kita koneksikan. Di sini nama database-nya adalah contoh_database. Jadi contoh_database. Nah, connection string-nya sudah jadi. Lalu kita error handling menggunakan try catch block. Di sini kita klik try. Nah, mungkin di sini kita kasih finally. Mungkin saya jelaskan sedikit tentang error handling menggunakan try catch block. Jadi kode yang kita sudah buat itu untuk dieksekusi itu disimpan di bawah blok try. Kemudian jika ada error, maka kode yang akan dijalankan itu yang berada di bawah blok catch. Kemudian untuk blok finally ini sifatnya opsional. Jadi kode yang ada di bawah blok finally ini selalu akan dieksekusi jika program error maupun tidak error. Kemudian biasanya blok ini digunakan untuk menyimpan metode dispose. Jadi saya lanjut untuk codingannya. Nah, codingannya sudah jadi, kemudian formnya juga sudah. Jadi saya akan coba running. Nah, di sini projectnya sudah bisa memperlihatkan formnya. Lalu apabila saya klik button 1 atau button check connection ini, maka akan memunculkan message box berupa teks you are connected. Tetapi apabila saya di sini memasukkan user ID atau password yang salah, maka kita tidak akan bisa terkonek. Nah, ini juga localhost-nya juga bila kita menggunakan IP ini juga bisa
terkoneksi ya. Coba kita contohkan di sini. Pasti saja. Kemudian misalnya user ID-nya kita ganti menjadi atau passwordnya saja kita Snowman seperti itu. Kita cek connection, maka akan memunculkan message box error. Nah, di sini terlihat kesalahannya. Kemudian apabila di sini kita masukkan password yang benar, lalu akan memunculkan message box you are connected. Di sini juga apabila user ID yang kita masukkan salah, maka tidak akan bisa terhubung ke database-nya. Coba kita jalankan. Apabila kita klik buttonnya, maka di sini akan munculkan message box. Nah, di sini usernya salah ya. Root dengan triple T. Kemudian ini apabila kita masukkan yang benar, lalu kita cek connection, maka ada tulisan you are connected. Ada message box dengan tulisan you are connected. Oke. Mungkin sekian video pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kalimat yang kurang berkenan, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Cek. Selamat pagi Pak, saya Janos 3 dengan NIM 200554103 akan membahas cara membuat login page dengan menggunakan Visual Basic dan akan menyambungkannya dengan MySQL. Sebelum itu di sini saya sudah membuat login page yang bisa Bapak lihat, dan juga di sini saya telah membuat database dengan kolom ID, nama, password, dan dengan row dengan ID, name, nama Janos 3, dan password 1234. Nah, di sini pada bagian login page saya akan membuat bagaimana cara membuat username. Di sini kita masukkan ID dan password kita masukkan password. Baik, yang pertama yaitu kita menamai textbox terlebih dahulu. Yang pertama saya menamai textbox yang pertama yaitu username textbox, dan yang kedua password textbox. Button, login button. Kita klik 2 kali di sini dan akan masuk ke bagian pengkodingan. Di bagian check connection clip, yaitu bagian codingan button yang ini, kita akan mengkopinya ke login button. Selanjutnya pada bagian atas kita memberikan variabel comment MySQL. Selanjutnya pada bagian login button
Dan pada bagian MySQL Open, di sini kita hapus dan kita memberikan variabel baru di query string. Selanjutnya kita memberikan variabel query dengan memberikan perintah MySQL, perintah select from. Di sini saya telah membuat database baru yang bernama belajar MySQL dengan nama database user. Selanjutnya kita masukkan perintah comment new MySQL comment. Selanjutnya kita akan menyanyikan codingan pada bagian query. Maaf, di sini maksudnya query. Kita lanjut memberikan where username, where ID sama dengan and. Di sini kita melihat nama dari text box. Lanjut and password sama dengan and. Selanjutnya pada bagian comment kita memberikan variabel query dan juga MySQL code. Selanjutnya pada bagian atas kita memberikan komen dengan variabel SQL data reader. Lanjut pada bagian bawah kita masukkan variabel reader MySQL data reader.
masukkan pada bagian login. Dan setelah kita masukkan pada bagian drive, sini kita hapus dulu reader comment dot execute reader. Nah, dari sini kita membuat variabel default as integer or sama dengan 0. While reader reader.read sama dengan plus 1 and while if sama dengan 1, dan else if lebih dari 1, dan else if checkbox dot show username and password are correct. Sini kita copy, kita memberi indicated dan di bawahnya yaitu not correct. Di sini kita coba. Di sini masih terdapat kesalahan. Yaitu pada bagian query.
Kita cek kesalahannya. Select from database user where ID sama dengan text box text. Kita coba play. Di sini kita coba masukkan name, password, di sini masih terdapat error. Setelah saya cek di sini saya kurang, yaitu pada bagian bawah query kita masukkan variabel comment dengan new MySQL comment, query dan MySQL comment. Di sini kita coba run. Di sini misalnya saya menaruh new dan password, maka username are correct karena yang saya masukkan yaitu ID 2055 dan password 1234. Misalkan di sini kita masukkan email yang salah, misalnya 2055 atau saya 072 dan password misalnya saya menaruh 00, maka hasilnya yaitu username not correct. Sekian dari pembahasan dari saya, Jenner Tiga dengan NIM 005873. Terima kasih. Di sini maaf untuk video yang tadi saya lupa memasukkan display capture dan hanya terlihat Visual Basicnya. Di sini saya coba run. Nah, maka kelihatan pada hasil dari program yang dijalankan. Di sini misalnya saya membuka database-nya, SQL di sini kita misalnya melihat foldernya atau database-nya.
Select from person. Maka di sini terlihat saya memberikan perintah dengan hasil tabel sebagai berikut. Di sini saya sudah membuat tabel, maka misalnya kita masukkan kode 055 dan password 123 123 4, maka yang didapatkan yaitu password ARK, karena yang kita masukkan itu ID serta password. Dan misalnya kita masukkan NIM yang salah, maka yang didapatkan not correct. Begitu juga misalnya kita masukkan password yang salah, maka hasilnya juga not correct. Sekian dari pembahasan dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esther Natasihana, NIM 20055410810. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan Visual Basic tutorial pada teman-teman sekalian tentang bagaimana menggunakan password chart di Visual Basic Net. Nah, jadi pastikan pertama-tama teman-teman sudah menginstal aplikasi Visual Studio-nya ya. Nah, di sini saya memakai aplikasi Visual Studio 2022. Nah, inilah adalah tampilannya. Oke, nah selain itu pastikan juga teman-teman sudah menginstal atau mendownload aplikasi MySQL ya. Karena di sini kita akan mengkoneksikan database di MySQL ke Visual Basic Net. Oke, seperti itu. Jadi langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, nah di halaman sini teman-teman untuk membuat project baru, klik di sini di bawah yaitu create a new project. Oke, teman-teman klik. Nah, lalu untuk project templates-nya kita gunakan Windows Forms App yang bawah, yaitu yang Net Framework. Oke, lalu kita pilih, lalu kita klik next. Nah, di sini teman-teman kemudian memberikan nama ya untuk projectnya. Di sini saya memberikan nama Pascar and Form 2. Form 2 MySQL. Oke, kemudian di sini setelah itu teman-teman klik di sini, sorry ya, sini salah tadi. Oke, Pascar and Form 2 MySQL VB. Nah, lalu setelah seperti ini, teman-teman bisa di sini memilih lokasi untuk menyimpan filenya. Kemudian di sini teman-teman juga bisa memilih framework yang diinginkan. Nah, ini bisa memilih di sini Net Framework berapa. Nah, di sini saya memilih yang Net Framework 4.8. Nah, setelah itu klik create. Nah, lalu kita tunggu beberapa saat. Oke, setelah itu sudah muncul seperti ini. Nah, lalu di sini kita membuat login form ya untuk nanti projectnya. Oke, di sini komponen-komponen yang kita gunakan seperti biasa yaitu button. Oke, button kita drag, lalu kita butuh di sini
label, kita drag juga. Lalu di sini kita juga membutuhkan text box. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu di sini susun saja seperti yang diinginkan ya. Sebentar, oke. Nah, di sini label dikasih nama ya, username. Oke, username. Nah, selanjutnya kita kopikan lagi. Di sini namanya menjadi password. Password. Oke. Oke, kemudian di sini kita kopikan aja. Oke, seperti ini. Lalu yang button 1 kita ubah namanya menjadi login. Oke, seperti ini. Oke. Yap. Nah, mungkin ini kita perbesar saja ya agar lebih jelas terlihat. Jadi kita ubah fontnya. Di sini kita ubah size-nya saja ya, size-nya seperti ini. Oke, agar lebih jelas. Yang password juga kita ubah ke 12. Oke. Yap, sudah seperti ini. Kita susun saja, merapikan sedikit. Oke. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, sebelumnya kita di sini di bagian Solution Explorer, jadi untuk menghubungkan database di MySQL dengan VBNet. Nah, di sini di bagian project kita membutuhkan suatu extension ya dari reference ya yang bernama mysql.data. Jadi langsung saja ya di sini di project PassChar and Form 2 ya di sini ya. Klik kanan, kemudian klik add, lalu klik reference. Oke, lalu di bagian di sini extensions ya, kita cari scroll ke bawah yang namanya mysql.data. Ini. Oke, kita klik 2 kali lalu kita klik OK. Oke, seperti ini. Nah, ini kita pilihkan saja. Oke. Nah, di sini langsung saja kita ke tutorial untuk codingannya ya. Oke. Jadi langsung saja kita klik 2 kali ini button login ini, kita klik 2 kali. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu sebelumnya saya ingin menunjukkan juga database yang telah saya buat di MySQL ya. Jadi kita buka MySQL-nya dulu. Oke, kita buka MySQL. Oke, seperti ini. Lalu di sini saya sudah membuat ya. Kita klik saja. Nah, di sini saya akan menginputkan password dari MySQL-nya. Oke. Oke. Nah, seperti ini. Yap, jadi di sini database yang saya buat itu adalah database ini, login_database. Jadi nama database yang saya buat adalah login_database. Kemudian di sini kita klik ini saja ya. Sebentar. Oke. Oke, sebentar ya. Mungkin kenapa nggak bisa ya, sebentar ya.
Oke, di bagian login table. Oke, saya tadi agak sedikit salah. Di bagian sini, lalu klik ini ya, execute the selected portion of the script or everything. Nah, di sini klik ini, oke, dan kemudian muncul ya di sini. Muncul tabel yang telah saya buat. Nah, di sini jadi ada ID, username, dan password. Nah, ini ID-nya dari 1 sampai 5, kemudian username-nya, dan ada password-nya. Oke, seperti itu. Oke, jadi langsung saja ke sini ya. Nah, pertama-tama kita import dulu untuk mengkoneksikan database-nya, yaitu kita ketik di sini import ports MySQL data mysql.data data titik MySQL client. Oke, seperti ini. Nah, lalu di bawahnya kita mendefinisikan untuk mengkoneksikan database-nya. Nah, sebenarnya di sini sebelumnya saya telah membuat program yang serupa ya. Nah, mungkin karena codingannya agak panjang dan sebenarnya di video sebelumnya yaitu tentang create login form itu sebenarnya sudah dijelaskan juga bagaimana cara mengkoneksikan database juga. Tetapi di sini saya akan singkat saja karena saya sudah sebelumnya sudah membuat login form dengan MySQL, jadi kita mengikuti yang sudah saya buat sebelumnya. Oke. Yap, jadi di sini saya memakai codingan yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini ya. Sebenarnya sama. Oke. Nah, jadi ini adalah kode yang akan kita gunakan atau codingan yang akan kita gunakan. Di ini kita kopikan saja seperti ini biar mempersingkat waktu juga ya. Sebentar sini. Oke. Di bawah public class form 1, nah ini kita tuliskan hal seperti ini ya. Kita ketikkan di MySQL as MySQL connection. Nah, ini untuk mengkoneksikan seperti dengan yang sebelumnya saya katakan. Jadi kita akan mengkoneksikan database dari MySQL. Kemudian codingan selanjutnya adalah ini dari MySQL con sampai dengan nif. Oke, kita kopikan saja. Lalu kita copy ke sini. Oke, seperti ini ya. Oke, sebentar di sini ada error 1, kita lihat. Form utama is not declared. Oke. Jadi ini kita hapus dulu ya. Oke. Yap, jadi codingannya seperti ini. No issues found ya. Jadi tidak ditemukan error di sini. Nah, oke. Jadi di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit saja. Nah, jadi hal yang pertama kita lakukan tadi adalah mengimport MySQL client untuk mengkoneksikan database. Kemudian kita mendefinisikan MySQL con, comment, dan reader sampai adapter untuk nanti kita menyambungkan username dan passwordnya. Ya, di sini kita menambahkan kode di sini MySQL con sama dengan new MySQL connection. Kemudian di sini untuk kita menambahkan koneksi dari database di MySQL. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi server sama dengan localhost, kemudian titik koma user ID sama dengan root, kemudian password aku doli 50 database login underscore database. Nah, hal ini didapat dari mana? Nah, hal ini ya yang ini itu didapatkan dari data-data di MySQL kita. Nah, jadi server ini kita menggunakan localhost, kemudian user ID. User ID ini kita menggunakan root ya atau namanya adalah root. Jadi seperti yang di sini ya. Kita lihat di database
connect to database. Nah, oke, di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada hostname. Nah, hostname-nya ada di sini 127.0.0.1. Kemudian portnya 3306. Dan kemudian di sini username-nya adalah root. Nah, jadi benar ya bahwa username di sini adalah root. Oke. Nah, kemudian di sini user ID sama dengan root. Nah, password ini adalah password yang kita inputkan saat kita menginstal MySQL. Jadi, pada saat kita awal menginstal MySQL itu akan diminta kita membuat password untuk untuk membuka MySQL kita. Seperti yang tadi saya lakukan pada awal saya membuka database ini, jadi itu karena diminta untuk kita menginput password. Nah, password itu sudah dibuat ketika kita sudah menginstal MySQL. Oke, jadi seperti itu. Kemudian di database database sama dengan login_database. Nah, ini adalah nama dari database yang telah kita yang telah saya buat. Nah, jadi di sini kan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini saya membuat database yang namanya atau yang diberi nama login_database. Nah, jadi di sini diisikan nama dari database-nya seperti itu. Oke, jadi sesimpel itu. Lalu di bawahnya adalah try MySQL con open, kemudian catch my error as MySQL exception, kemudian ini MSG box. Ini kita bisa inputkan ya untuk sebagai penanda atau notifikasi ya. Di sini ada kesalahan dalam koneksi database. Nah, ini adalah notifikasinya seperti itu ya. Nah, kemudian di bawahnya ada dim my adapter as new MySQL data adapter. Nah, seperti yang ada di atas ini ya tadi. Nah, kemudian di bawahnya sini ada dim query as string. Jadi kita mendefinisikan si query ini atau query ini sebagai string. Nah, kemudian di sini kita buat query sama dengan select, kemudian ada tanda bintang di sini ya. Kemudian spasi from login_database. Nah, jadi di sini kita memilih si login database ini. Nah, kemudian login_table ini adalah sama seperti yang saya bilang adalah ini tabel dari database yang telah saya buat. Oke, jadi namanya adalah login_table. Kemudian di bawahnya di sini ya. Oke, jadi mungkin ini di sini ada lanjutannya seperti ini tampilannya. Textbox 1 titik text. Nah, ini adalah dari sini. Textbox ini. Ini adalah textbox 1, ya di bawahnya adalah textbox 2. Oke, jadi seperti itu. Kemudian yang di sini kita mengetikkan lagi di sini di my command as new MySQL command, my command titik connection. Nah, ini seperti ini untuk mengkoneksikannya ya. Kemudian di bawahnya sini ada if my reader has rows sama dengan 0 dan msg box username atau password salah. Nah, ini adalah untuk notifikasi ketika kita menginputkan username atau password. Kalau salah, nah maka akan keluar notifikasi username atau password salah. Itu, dan di atasnya itu adalah error login. Oke. Dan kalau benar ya di sini MSG box akan mengeluarkan login successful atau berhasil. Nah, dengan notifikasi login berhasil, selamat datang. Oke, kemudian sama seperti di sini ya, message MSG box style.information. Nah, ini akan sebagai notifikasi juga ketika kita sudah berhasil melakukan login. Oke, kemudian coba kita langsung saja untuk merunningkan codingannya. Ini merunningkan project kita. Oke, kita langsung saja. Oke, nah di sini sesuai sama yang di database ini. Nah, saya menginputkan username yang pertama saja ya. Sorry. Oke.
Jadi di sini ya tadi. Oke, jadi kita input di sini Esther, passwordnya Esther 123. Kita klik login. Oke, di sini sudah berhasil ya, login berhasil, selamat datang Esther. Nah, seperti itu. Kemudian klik OK. Yap, seperti itu ya. Jadi ini adalah sebuah contoh login sederhana. Oke, mungkin untuk mempercantik tampilan saya akan buat ini aja, gambar saja untuk mempercantik tampilan sedikit. Oke, sebentar ya. Saya akan mengambil di sini picture box. Oke. Lalu di sini saya akan menginputkan gambar. Oke, kita import gambar di sini. Oke, di sini coffee mana tadi ya, coffee. Oke, sebentar ya. Oke, ini saja. Oke, kita size mode ini diubah ke stretch image saja ya. Oke, seperti ini. Oke, nah lumayan ya. Jadi bisa mempercantik tampilan dengan seperti ini. Nah, teman-teman juga bebas nanti menambahkan gambarnya gitu ya. Ini hanya sekedar ini aja untuk mempercantik tampilan saja. Oke. Nah, lalu mungkin di sini saya akan mengubah back color-nya ya, menjadi warna coklat saja mungkin. Oke. Kita mungkin bagus nih ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi simpel saja. Oke, jadi teman-teman juga bisa mengubah misalkan di sini untuk yang lebih pas apa gitu ya. Misalkan kalau lihat kemana mendingan tadi ya. Oke. Oke, ini saja. Oke, seperti ini hanya untuk sedang mencatat tampilan. Oke, untuk membuat password char ya, di sini teman-teman di bagian password, di bagian text box 2, di sini teman-teman memilih mencari yang namanya password char seperti ini. Nah, teman-teman bisa di sini menginputkan karakter yang teman-teman inginkan ya. Misalkan di sini saya menginput karakter bintang gitu ya, bintang. Nah, maka ketika di run, kita lihat. Ketika kita run, maka nanti passwordnya akan berbentuk bintang. Oke, misalkan di sini saya input Esther 123. Nah, oke, jadi di sini kelihatan bahwa dia berbentuk bintang gitu ya. Jadi sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Nah, kalau misalkan teman-teman juga menginginkan karakter yang lain itu bisa. Nah, jadi untuk karakter yang lain teman-teman misalkan bisa cari di internet. Nah, di sini saya sudah mencari ya di internet, di sini banyak. Nah, jadi saya ada website yang ini. Nah, di sini dia menampilkan ada berbagai macam karakter yang bisa diinputkan untuk password char ya di VBNet. Nah, di untuk simbol ini maka property fontnya diubah terlebih dahulu menjadi seperti ini. Kemudian password char-nya diisi dengan simbol seperti ini. Ya, jadi kita coba saja, mungkin yang bulat ini ya. Jadi yang di baris kedua kita coba. Oke, kita ubah ke Webdings. Jadi font, kita cari font, lalu kita ubah ke Webdings. Kita cari di sini Webdings. Oke, di sini. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian di bagian password char yang tadi, yang sebelumnya, nah ini kita ubah menjadi sama dengan oke, seperti itu ya. Kemudian kita runningkan.
Oke, yap, seperti ini. Coba ya, kita masukkan saja. Oke, dia mau ya. Jadi di sini akan berubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, fungsi dari password char-nya. Password char ini adalah agar ketika kita menginputkan password itu tidak terlihat, jadi lebih aman gitu ya. Nah, jadi password char ini menurut saya ini adalah sangat penting untuk membuat agar passwordnya itu tidak terlihat, agar lebih aman juga. Jadi ini merupakan komponen yang penting ketika kita membuat form ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk bentuknya ya teman-teman bisa membuat sesuai dengan keinginan teman-teman. Sesuai yang saya bilang tadi, seperti yang saya bilang, di banyak di sini sumber-sumber yang menunjukkan atau memberitahu kita gitu ya tentang password char yang ada di VBNet. Nah, di sini teman-teman bisa ikutin gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi ini sudah jadi ya login formnya seperti ini. Nah, jadi demikianlah tutorial dari video saya. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Strunta Tasihana, NIM 200554180. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video tutorial saya yang tadi sebelumnya. Ini berhubungan juga ya. Kalau yang sebelumnya itu adalah tentang password char. Nah, ini adalah menghubungkan ke form 2 ya. Oke, jadi langsung saja ini saya mau menggunakan yang sama seperti yang sebelumnya. Oke. Nah, setelah itu di sini simple saja sebenarnya. Jadi, teman-teman di bagian sini ya, di bagian projectnya, di bagian Solution Explorer, bagian project klik kanan, lalu klik add, kemudian klik new item. Atau teman-teman bisa mengetik di menekan tombol di keyboard ya, Ctrl plus Shift plus A, jadi Ctrl Shift A. Oke, kemudian kita klik saja seperti ini ya, new item, kita klik. Nah, lalu di bagian sini teman-teman pilih, di sini kita pilih form Windows Forms ini. Atau bisa juga kita memilih di bagian Windows Forms di sini. Oke, jadi kita pilih, kemudian kita kasih nama untuk formnya. Misalkan saya kasih nama ini form utama gitu ya. Form utama. Form utama. Oke, kemudian klik add. Oke, lalu seperti ini. Nah, di sini misalkan untuk menghubungkan ke form 1 dan form 2, nah saya di sini kita buat misalkan ya kata-kata gitu ya, kata-kata untuk memunculkan form 2 ini. Yaitu di sini welcome to our store gitu misalkan. To our store. Oke, seperti ini. Kemudian ini sepertinya saya perjelas lagi ya untuk fontnya ya. Kita perjelas lagi fontnya agar lebih terlihat. Oke, kita boldkan saja. Oke, yap seperti ini. Nah, lalu saya ingin menginput picture box. Picture box. Picture box. Oke, di sini. Yap. Lalu saya akan memilih gambar ya. Tentunya sama dengan yang sebelumnya, temanya gitu ya. Nah, di sini saya akan memilih gambar yang sepertinya yang ini ya. Oke, yang ini kemudian klik OK. Lalu di sini pilih size mode itu stretch image. Oke, seperti ini. Nah, lalu di sini kita tambahkan button.
Nah, ini saya juga akan menunjukkan untuk men-logout untuk sederhananya. Oke, jadi ini kita ubah namanya menjadi logout. Logout. Oke. Mungkin di sini agak dibesarin aja ya. Oke, seperti ini. Lalu sudah ya, langsung saja nih kita agak rapikan saya sedikit. Oke, nah langsung saja. Oke, untuk codingannya ini kan kita memakai codingan yang sama seperti sebelumnya ya. Jadi mungkin di video sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit tentang codingan ini. Nah, oke, untuk menyambungkan atau membuka form 2 ini ya agar bisa terhubung dari form 1. Jadi ketika kita mengklik login, nah, jadi ketika kita mengklik login, itu akan langsung tersambung ke form utama. Oke, jadi langsung saja di bagian sini, di bagian MSG box style di bawahnya, itu kita klik di sini form utama titik show. Oke, kemudian name titik height. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian untuk ininya, untuk yang button keberapa ini ya. Nah, untuk ini button 1 di form utama, button logout ini kita klik 2 kali. Kemudian di sini kita juga melakukan hal sama ya agar bisa saat kita mengklik logout maka dia langsung ke laman dari form 1 gitu ya. Oke, jadi kita ketik di sini form 1 titik show gitu ya. Oke, kemudian bawahnya kita ketik mi titik height. Jadi ketika kita klik nanti akan langsung menuju form 1 seperti itu ya. Ketika kita klik apa namanya yang bentar ya. Ketika kita klik nanti tombol logout atau login gitu ya. Ini kan kalau dia di sini maka kita ketik tombol logout. Nah, maka akan langsung ke form 1. Oke, jadi sesimpel itu. Oke, kemudian kita langsung saja runningkan programnya ya. Kita klik start debug. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, oke, dan di sini kita inputkan ya sesuai sama yang sebelumnya, sesuai dengan database-nya. Nah, misalkan saya ingin menginputkan yang kedua aja deh. Roy ya, ROYY. Roy. Di sini Roy. RYA 45. Oke, di sini login berhasil. Selamat datang Roy. Oke, kita klik OK. Nah, lalu langsung ke form utama. Oke, ini berhasil tersambung ya. Jadi berhasil terhubung dari form 1. Oke, kemudian kita coba klik logout ya, apakah dia langsung ke form 1. Oke, nah jadi seperti ini ya. Oke, mungkin kita coba sekali lagi untuk yang sebentar. Oke, untuk username yang ketiga yaitu Finx ya. FINX. Jadi username-nya VI ya, bukan FVINX. Kemudian ini IUJ 11. Oke, kemudian kita klik login. Oke, maka mau ya. Login berhasil, selamat datang Vince. Oke, klik OK. Nah, lalu langsung seperti ini. Ini kita klik logout, lalu langsung kembali ke form 1. Jadi itu fungsi dari hide ya. Jadi ketika kita sebentar kita coba lagi. Sebentar. Oke, misalkan tadi kita klik kita ketik Vince ya. Vince. Kemudian di sini IUJ J11. Nah, kan login berhasil, selamat datang Vince. Jadi ketika kita klik OK, maka langsung ke form utama.
Nah, tadi kan di sini juga diinputkan yang namanya tadi ada codingan di sini yang namanya mi.height, mi.height. Nah, jadi ketika kita misalkan nih ya, misalkan di sini tadi mana dia? Oke, nah di sini, nah misalkan tadi kita klik, misalkan ini kita klik logout. Nah, maka dia langsung kembali ke form 1. Nah, ini karena kita menginputkan codingan yang namanya mi-height. Jadi mi-height itu mi.height atau mi.height. Ketika kita mengklik login, nah maka form 1 ini akan hide, akan disembunyikan terlebih dahulu. Disembunyikan, setelah itu akan memunculkan form 2, jadi tidak gabung. Gitu. Jadi ketika kita klik login, maka langsung muncul form 2, form utama. Terus ketika kita klik logout, maka langsung menuju form 1. Jadi tidak ditampilkan lagi si form utamanya. Begitupun juga dengan kalau kita klik yang tadi sebelumnya. Jadi seperti itu cara kerja dari mi.height ya. Jadi menyembunyikan atau meng-hide dulu form yang sebelumnya untuk membuka form selanjutnya seperti itu. Jadi dia tidak gabung atau tidak tumpang tindih. Ya, jadi seperti itu singkatnya. Oke, jadi ini adalah demikianlah tutorial dari saya. Jadi semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.